Kita coba. Jadi ada latihan di sini. Buat blok PLSI yang menampilkan bilangan ganjil di mana bilangan ini maksudnya bilangan batas atasnya maksimumnya di input dari keyboard. Jadi misalkan kita input 10, nanti akan tampil bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau bilangannya kita input 5, berarti 1, 3, 5. Kalau inputnya 3, berarti 1, 3. Untuk membuatnya bisa menggunakan loop yang bermacam-macam, tapi lebih mudah gunakan for. Jadi untuk bloknya declare begin end. Ini blok utama PLSQL-nya. Variabelnya butuh berapa? Butuh 3. Untuk apa aja? Inputan angka ya. Misalkan angka untuk input number. Lalu untuk selesaikan untuk yang atasnya dulu aja. Hasil. Perlu hasil? Oke, berarti input 1, output sebenarnya 1 ya. Inputnya adalah input bilangan, outputnya adalah bilangan ganjil. Sebenarnya kalau nggak pakai variabel hasil pun bisa. Kita coba sesuaikan dengan konsepnya, berarti 1 input, 1 output. Outputnya kita kasih dengan hasil angka juga, berarti number. Selanjutnya gunakan for. For variabelnya boleh bebas, misalkan i in awalnya karena bilangan tadi soalnya disebutkan asumsi kita bahwa bilangan bulat 1 sampai sekian, 1 titik-titik ini sampai angkanya berapa, angka loop. Nah, ini bloknya harus ada end loop. Ini blok untuk loopingnya. Perlu exit when nggak di sini? Kalau for tidak perlu, tidak wajib exit when. Oke, jadi di sini ada angkanya, tapi angkanya berapa? Angka di input dari keyboard, gunakan variabel substitusi. Angka diisi dengan variabel substitusi dengan single ampersand input angka. Pakai tanda petik nggak? Tidak. Kenapa? Karena number. Oke. Angka 1 sampai angka. Jadi berapapun di input di sini, batas atasnya akan berubah sesuai. Tampilkan bilangan ganjil. Gimana? Pakai if boleh. If i mod 2 sama dengan 1, dan jangan lupa kita if dulu. Di antaranya baru kita buat sesuatu. DBMS boleh. Kalau mau DBMS boleh, tapi kita menggunakan variabel hasil. Hasil 2 sama dengan apa? Hasilnya apa isinya? I. Jika I mod 2 sampai dengan 1 artinya bilangan ini dibagi 2 sisanya 1, artinya kalau sampai dengan 1 ini ganjil. Kalau sampai dengan 0 ini genap. Kalau sisanya 1 maka hasil isi dengan I. DBMS outputnya di mana? Di dalam if apa di luar if? Di dalam if. Kalau di luar if apa yang terjadi? Kalau di luar if yang ditampilkan sebanyak berapa baris? Ada sebanyak angkanya. Kalau misalkan input angka 10 ada 10 baris. DBMS outputnya 10 baris walaupun dia isinya 0 atau kosong. Kita coba ya. Kan DBMS output titik put line hasil. Kita coba copy paste. Angkanya misalkan 10. 1, 3, 5, 7, 9. Betul? Kalau misalkan 5,
135. Betul ya? Bisa lihat di sini bahwa kalau kita input 10, jumlah angka yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ganjil saja. Tidak ada spasi kosong. Tapi kalau seandainya kita DBMS outputnya dipindah di luar if, apa yang terjadi? Jadi adalah 10. Apa yang terjadi? Jumlah angkanya ada 10, tapi ada yang berulang. Kenapa? Tiap kali bilangan genap dirubah, di-replace sama angka ganjil sebelumnya. Jadi jumlah yang ditampilkan adalah 10. Kenapa? Karena tidak di filter dulu. Kalau di filter dulu, maka jumlahnya sesuai dengan yang perlu ditampilkan saja. Makanya penggunaan DBMS output ini perlu sangat hati-hati. Kalau salah menempatkan bisa hasilnya salah juga. Oke, ini untuk yang pertama. Saya kembalikan lagi ya. Jadi hasilnya bersihkan dulu. Jadi hasilnya adalah 110, 13579. Nah, untuk soal berikutnya, lanjutkan soal sebelumnya. Soal berikutnya ini. Sebelumnya, jika ditemukan bilangan ganjil kelipatan 3, maka tampilkan selisih hari sekarang dikurangi 1 Januari 2012. Ini boleh di hardcode 1 Januari ini. Jadi kalau ketemu kelipatan 3, artinya bilangan ganjil kelipatan 3, maka tampilkan selisih tanggal sekarang dikurangi 1 Januari 2012. Kalau ini kan ada dapat nih, bilangan ganjil dan kelipatan 3. Berarti nanti penggunaan if boleh pakai kurung, boleh tidak, opsional. And jika kelipatan 3 dan bilangan ganjil. Berarti ini bilangan ganjil udah dapat. Tinggal kelipatan 3-nya. Kalau kelipatan 3 artinya nilai I, nilai variabel I mod 3 sama dengan 0 apa 1? 0. Artinya bilangan ini kalau dibagi 3 habis. Itulah bilangan kelipatan 3. Kalau kelipatan 5, tinggal mod 5 aja. Habis. Dan mod 3 artinya kelipatan 3. Ada yang perlu dirubah lagi nggak? Bilangan yang diharapkan muncul adalah kalau misalkan inputnya 10, angka ini bukan 10, yang diharapkan muncul angka 3 dan 9. Tahunnya, tahun sekarang dikurangi 2012, selisihnya 2015 kurang 2012 adalah 3. Kalau tahun, kalau hari 1130 hari. Kita coba tampilkan dulu I-nya, nilainya. Dengan menambahkan N, mod 3 sama dengan 0, apakah benar? Saya inputkan angka 10, tampilnya 3 dan 9, kelipatan 3 ya. Kalau kita inputkan ganjil berapa? 20, 3, 9, 15, 12, kenapa nggak muncul? Genap. 3, 9, 18, genap juga ya. Oke. Nah sekarang selisihnya. Selisihnya kita bisa melakukan langsung atau kita bisa membuat tampungan dulu. Tampungan itu untuk menampung sementara sebuah nilai selisih. Yang perlu diketahui adalah setiap kali pengurangan tanggal dengan tanggal hasilnya adalah angka. Tanggal dikurangi tanggal hasilnya adalah angka. Artinya tipe datanya number. Tipe data number selisihnya. Kalau selisih itu tanggal dikurangi tanggal hasilnya number.
Berarti kita sisi, kita siapkan berupa number. Pengurangannya dilakukan di dalam if, di dalam for, atau di luar for? Di sebelum for. Kita lihat lagi soalnya. Selisih alias sekarang dikurangi. Ini sebenarnya mau di luar for, di dalam if sama aja. Karena rumusnya adalah satu. Kecuali kalau ada hubungannya dengan i-nya. Boleh di luar for. Jadi selisih diisi dengan tanggal sekarang tuh apa? Sysdate dikurangi 1 Januari 2012. Ini penulisannya harus kita rubah. Ini adalah karakter, berarti ya, gunakan tanda petik. Karena di sini adalah date, maka ini harus kita rubah jadi date. Kita rubah jadi date, gunakan fungsi to date. Ini sebuah string, kita parsing dengan format date-nya adalah dd mon 4 digit y. Tampilkan hasil di concat, boleh pakai spasi, concat lagi dengan selisih. Oke, paste, tekan 10 1130,681. Ada komanya. Pembulatannya floor, cell, round. Ke belakang, ke atas, ke bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa tidak ke atas? Hari? Ada nggak 2,5 hari? Ada ya, jadi bulannya ke bawah. 2 hari lebih setengah. Atau ke atas malah. Kalau 2,5 hari, dibilangnya 2 hari apa 3 hari? 2 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam itu 2 hari apa 1 hari? Sudah 24 jam, berarti 2 hari. Berarti kalau ini naik ke atas dong. Pakai round aja ya, biar dinamis. Mau naik mau turun setengah itu dianggapnya, kalau setengah naik, kalau setengah kurang turun. Pakai round. Roundnya boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di sini, boleh di sini. Tapi sebaiknya penggunaan fungsi itu diterapkan pada variabel. Jadi yang ditampilkan itu benar-benar variabel tanpa ada embel-embel apa-apa. Jadi kita gunakan di sini roundnya. Kita copy lagi. Paste. Bulat ke atas. Kalau angkanya 20, ada berapa angka yang muncul? 13. Oke. Itu untuk kasus yang ini. Berarti kasus ini selesai.